For Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film. Untuk bagian yang pertama, film ini menceritakan tentang kisah cinta antara seorang putri bangsawan yang menyembunyikan identitasnya sebagai pelindung setengah siluman dan seorang pendeta tahu pembunuh siluman yang menyamar. Dua sisi kehidupan berbeda membuat mereka berdua saling mencurigai intrik dan romansa. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun diawali di larut malam di kota Chang'an. Seorang wanita misterius berjubah hitam mengejar siluman kelelawar dengan sangat lincah di atas atap-atap rumah. Ia berseru menuntut kemana siluman itu hendak melarikan diri. Di saat ia berhasil menyudutkan mangsanya, Komandan Wang Yi dari pasukan pengawal Jinwu tiba bersama anak buahnya karena tertarik oleh suara keributan, sehingga siluman kelelawar memanfaatkan kelengahan itu untuk kabur dari sana. Dengan melihat situasi yang tidak menguntungkan, si wanita jubah hitam segera melompati dinding pembatas dan melarikan diri menuju Pavilion Rui. Di dalam Pavilion Rui yang ramai dan riuh, seekor kucing belang tiga berlari cepat melewati aula yang sibuk, menghindari para tamu dan pelayan, lalu menyelinap ke dalam sebuah kamar pribadi. Dalam sekejap, kucing itu menjelma menjadi Putri Wuzhen yang mengenakan gaun bulu bersulam emas yang sangat megah. Wuzhen, putri dari Adipati Wu, sekaligus adik dari permaisuri, terkenal dengan jiwa pemberontak dan gaya hidupnya yang tidak konvensional, terlepas dari garis keturunan bangsawan yang dimilikinya. Namun sebenarnya Wuzhen adalah siluman yang sedang menyamar, penguasa kucing yang bertugas menundukkan makhluk-makhluk mistis jahat yang muncul di alam manusia. Selama berabad-abad, sebuah tempat tersembunyi bernama Pasar Siluman yang dikelola oleh penguasa kucing dan penguasa ular yang misterius bersama 4 wakil mereka telah menjaga keseimbangan dunia. Tempat ini mencegah siluman lain membuat kekacauan di dunia manusia, sekaligus membantu mereka menghindari musuh bubuyutan mereka, yaitu master dari Istana Changxi. Penguasa kucing dan ular bahkan sempat membantu pihak istana mendirikan biro urusan supranatural untuk menyelidiki dan membasmi siluman. Namun seiring berjalannya waktu, biro tersebut hanya menjadi wadah kosong yang tidak berfungsi. Sementara pasar siluman tetap terus menjaga perdamaian antara alam. Tak lama kemudian, Komandan Wang Yi memimpin pengawal Jinwu masuk ke Pavilion Rui untuk mencari buronan. Huzu, manajer Pavilion Rui yang merupakan siluman rubah sekaligus wakil penguasa kucing, menyambutnya dengan senyum ramah. Ia dengan tenang meyakinkan Komandan Huang bahwa tidak ada penjahat di sana, melainkan hanya para wanita cantik saja. Ketika Huang bersikeras bahwa ia melihat seseorang masuk ke sini, Huzu mengungkapkan bahwa Marquis muda Yuan telah menyewa seluruh pavilion hari itu untuk melamar Putri Wuzhen, sehingga ia menyarankan agar Huang tidak merusak momen penting tersebut. Di lantai atas, Gu Changhuai menyodorkan surat lamaran dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai hadiah ulang tahun untuk Wuzhen. Merasa jengkel dengan keangkuhan pria itu serta reputasi buruknya sendiri, Wuzhen langsung menendang sang Marquis muda hingga jatuh melewati pagar pembatas. Di lantai bawah, Mei Zuyu dari Biro Urusan Supranatural menyaksikan adegan dramatis tersebut. Namun ia tidak terlalu tertarik dengan tontonan itu dan menjelaskan kepada seorang pedagang bahwa ia baru di Chang'an sehingga belum akrab dengan cerita-cerita terkenalnya.
Setelah kekacauan mereda, Huzu masuk ke kamar Wuzhen. Ia mencium aroma darah yang samar, memastikan bahwa Wuzhen baru saja bertarung dengan seorang siluman. Wuzhen mengaku siluman kelelawar itu berhasil lolos, tetapi pertarungan tersebut memberinya sebuah petunjuk. Ia mengingat kembali kasus-kasus pencurian baru-baru ini di mana para korban selalu mengenakan perhiasan emas. Ia menyimpulkan bahwa mereka perlu memasang jebakan untuk memancing pelaku yang serakah tersebut. Tepat pada saat itu, Ming Zuang, pelayan setia Wuzhen, datang membawa hadiah dan surat lamaran pernikahan dari permaisuri. Ming Zuang menjelaskan bahwa permaisuri yang sangat ingin Wuzhen segera menikah telah memerintahkan semua keluarga bangsawan untuk menyerahkan surat lamaran dari setiap pemuda lajang yang memenuhi syaratnya. Mendengar perintah itu, Wuzhen langsung mendapatkan sebuah ide. Ia memerintahkan Ming Zuang untuk mengumumkan perjamuan ulang tahun besar-besaran di pavilion Rui keesokan harinya, mengundang para wanita bangsawan dan pemuda berbakat. Tidak ada hadiah yang diterima, akan tetapi semua tamu wajib mengenakan pakaian terbaik mereka, lengkap dengan kain brokat dan emas. Mendengar hal itu, Huzu langsung paham bahwa ini adalah strategi Wuzhen untuk memancing siluman tersebut. Sementara itu, Mei Zuyu mengetahui dari seorang rekan bahwa membuat komisaris Suluan marah, maka sama saja dengan tiket gratis dipindahkan ke ruang arsip catatan sebuah tempat suram dan bersiluman, di mana para pengawas sebelumnya selalu mengundurkan diri secara misterius. Dengan tertarik pada gulungan siluman kuno yang tersegel di dalam sana, Mei Zuyu sengaja memprovokasi komisaris Su dengan pujian palsu yang provokatif, mengisyaratkan bahwa Su harus memimpin biro menuju kejayaan dengan menyelidiki kasus secara pribadi. Murka karena merasa disindir, komisaris Su langsung membuang Mei Zuyu ke ruang arsip. Baru saja Mei Zuyu tiba di tempat barunya, saudara keempatnya, yaitu Mei Si, menerobos masuk ke sana. Mei Si menyeretnya ke perjamuan Wuzhen untuk membantu keluarga Mei bersaing dengan keluarga Xie dalam jumlah pemuda lajang yang mendaftar. Mei Si menjelaskan bahwa permaisuri telah memerintahkan setiap keluarga mengumpulkan kartu nama pemuda mereka. Keluarga Xie yang sombong menyerahkan 19 nama, sedangkan keluarga Mei, termasuk Mei Zuyu, nyaris tidak mencapai 20 nama. Mei Si meyakinkan Mei Zuyu bahwa dia hanyalah pelengkap angka dan Wuzhen tidak akan pernah tertarik padanya. Ia lalu menambahkan bahwa ramalan keberuntungan Wuzhen sedang buruk tahun ini dan membutuhkan unsur emas dalam 5 elemennya, sehingga para tamu disarankan memakai aksesoris emas, sehingga ia pun mendesak Mei Zuyu untuk mengenakannya. Di perjamuan, di saat tamu-tamu lain bersenang-senang, Mei Zuyu hanya duduk tenang di sudut ruangan, asyik membaca berkas kasus. Xie Laobo, seorang pria yang mengaku cendekiawan dari keluarga Xie, bersama kerabat mudanya, mendekati Mei Zuyu. Mereka mengejeknya sebagai anggota cabang keluarga jauh, bukan keluarga inti, serta mencombong jabatannya yang rendah di Biro Urusan Supranatural. Di sana Mei Zuyu membalas ejekan tersebut dengan argumen yang tajam, membuat Xie Laobo menuduhnya sengaja mencari perhatian untuk memikat Wuzhen dengan ketampanannya. Mei Zuyu memperingatkan mereka untuk menjaga ucapan. Hal ini membuat Xie Laobo murka dan memerintahkan seorang pelayan di dekatnya untuk memberikan pelajaran pada tuan muda ini. Pada momen krisis tersebut, Wuzhen muncul sambil melepaskan anak panah ke udara. Ia menyatakan kekagumannya pada Mei Zuyu, menegaskan bahwa pria itu jauh lebih tampan daripada Xie Laobo dan menuntut pihak Xie untuk meminta maaf. Sembari berpura-pura membela Mei Zuyu, Wuzhen sebenarnya sedang mengamati pelayan yang diperintah oleh Xie Laobo. Ia mengenali pelayan itu sebagai siluman kelelawar yang ia lawan semalam, meskipun siluman tersebut membantahnya dengan keras.
现身。 Di saat Mei Zuyu bersiap pergi bersama Messi, ia mendengar suara cangkir pecah dari lantai atas. Karena cemas, ia memeriksa ke atas. Akan tetapi mendapati Wu Zhen dalam kondisi pakaian yang berantakan. Salah paham dengan situasi tersebut, Mei Zuyu mundur dengan canggung, mengira sang putri baru saja bermesraan dengan seseorang. Di malam harinya, setelah mengantar Messi pulang, Mei Zuyu kembali sendirian ke ruang arsip. Di saat ia membuka pintu, aura siluman samar terpancar dari gulungan kuno dan suara gemerisik menandakan adanya makhluk tak terlihat. Ia membentuk sebuah segel tangan dan sebuah jimat mantra meluncurkan dari lengan bajunya, seketika membasmi siluman serangga yang telah merasuki gulungan kuno tersebut. Ketika membasmi siluman serangga yang telah merasuki gulungan kuno tersebut. Sementara itu, Wu Zhen memasuki sebuah kuil kuno yang rusak dengan memutar sebuah sumur kering yang masuk kembali ke pasar siluman. Ia melepaskan siluman kelelawar yang ditangkapnya yang bernama Fu Zhao. Di sana, Fu Zhao akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ia dan siluman jahat bernama Fusi dulunya adalah sepasang anting bermotif kelelawar, satu jantan dan satu betina yang ditempa pada dinasti sebelumnya dan memperoleh kehidupan karena menyerap energi spiritual manusia. Di sana, ia menjelaskan bahwa Fusi menyerang orang-orang dan mencuri emas di Chang'an semata-mata untuk mencarinya, belahan jiwanya yang telah hilang selama ini. Fu Zhao takut Fusi akan kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi siluman yang sepenuhnya sesat jika mereka tidak segera bersatu kembali. Di sana Wu Zhen menyadari bahwa tebakan awalnya tentang obsesi siluman terhadap emas adalah benar, namun motifnya bukan keserakahan, melainkan pencarian yang putus asa. Fu Zhao menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan pendengarannya yang tajam, ia mendengar suara Fusi di dekat pavilion Rui malam sebelumnya dan sengaja menyamar sebagai pelayan untuk menghadiri perjamuan, berharap ia bisa membujuk Fusi agar berhenti. Wu Zhen menyadari bahwa Fusi kemungkinan besar telah merasuki tubuh orang lain dan mulai kehilangan kendali. Ia memutuskan harus segera menemukan Fusi untuk mencegah kekacauan lebih lanjut. Meskipun sifat setengah silumannya membuat ia tidak berdaya di siang hari untuk mencari bantuan, Wu Zhen meminta wakilnya, Wu Zhisu, untuk menemaninya secara sembunyi-sembunyi ke biro urusan supranatural. Di sana, ia mendekati Mei Zuyu dengan cenaka menuduhnya tidak punya hati karena tidak menghiburnya yang baru saja kehilangan emas dan peraknya. Ketika Mei Zuyu meminta detail kasus secara formal untuk membantu, Wu Zhen mencemooh tanggapannya yang dianggap sekedar basa-basi aturan. Komisaris Su yang ingin cari muka di depan sang putri menyela dan meyakinkan Wu Zhen bahwa masalahnya adalah masalah Mei Zuyu juga dan ia akan memastikan kepuasan sang putri. Wu Zhen kemudian mengunjungi Mei Zuyu di kantornya di dalam ruang arsip. Ia meminta Mei Zuyu menuliskan surat pengaduannya, akan tetapi Mei Zuyu bersikeras bahwa laporan harus ditulis dengan tulisan tangan Wu Zhen sendiri. Berpura-pura lapar dan pusing, Wu Zhen meminta Mei Zuyu membuatkannya hidangan yang rumit, sebuah siasat agar Wu Zhisu bisa menggeledah ruang arsip secara diam-diam untuk mencari petunjuk tentang kasus-kasus terbaru dan keberadaan Fusi. Di saat Mei Zuyu pergi ke dapur, Wu Zhen menjelajahi kantornya dan dengan nada menggoda menyebut tempat itu sebagai gang kasih sayang. Ketika Mei Zuyu kembali, Wu Zhen menerima formulir pengaduan yang akhirnya ditulis oleh pria itu, menghargai bahwa Mei Zuyu telah membuat pengecualian terhadap aturan demi dirinya. Ia kemudian mempertanyakan mengapa seorang pria berbakat seperti Mei Zuyu memilih bekerja di biro urusan supranatural, tempat yang dianggap tidak menghasilkan uang ataupun masa depan. Namun Mei Zuyu dengan tenang menjawabnya, satu-satunya tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi orang yang tidak bersalah, serta mendukung kebenaran dan mengusir kejahatan. 看来小郎君是想当真君，我才不管他们死活呢。
Di sana, Wu Zhen merenung dan berargumen bahwa Mei Zuyu bercita-cita menjadi seorang budiman sejati, sangat berbeda dengan dirinya yang hidup dalam kesenangan duniawi dan dicerca oleh masyarakat Chang'an. Namun Wu Zhen menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan pendapat orang lain, seraya menambahkan sebuah pesan mendalam bahwa seseorang tidak dapat benar-benar menilai orang lain tanpa memahami penderitaan yang telah mereka lalui. Di malam itu, salju lebat turun dengan ganas di saat Wu Zhen mendapati dirinya terjebak dalam sebuah mimpi buruk dari masa lalu. Bertahun-tahun lalu, bencana api telah menghanguskan kota. Di ambang kematiannya, Wu Zhen diselamatkan oleh seekor kucing hitam misterius. Mata kucing itu menyala bagaikan api neraka, memberikan perpanjangan hidup kepadanya dengan bayaran yang sangat mahal, bahwa ia harus berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah siluman, mengukir takdir baru dalam hidupnya sebagai penguasa kucing. Begitu terbangun dari mimpinya, Wu Zhisu datang membawa kabar darurat bahwa Fuxi, sosok spiritual, telah merasuki Bitao, seorang penari dari Gang Xiangxi. Selain itu, sahabat dekat Bitao yang bernama Zeliu baru-baru ini terlihat berlatih di Pavilion Rui yang memancing kemunculan Fu Chao. Tepat saat itu, Mei Zuyu membuka pintu, membuat Wu Zhisu seketika lenyap menjadi asap. Wu Zhen yang tanggap segera menyusun rencana dan mengajak Mei Zuyu untuk menemaninya menyelidiki Gang Xiangxi. 便想去问问，县主也要去相思房。假公济私呢？哎，毕竟是你管它叫车。 Dengan melihat kereta keledai Mei Zuyu yang sangat bersahaja, Wu Zhen diam-diam menggunakan sihirnya untuk melenyapkan kereta tersebut, sehingga Mei Zuyu tidak punya pilihan lain selain menumpang di dalam kereta kuda mewah milik Wu Zhen. Sepanjang jalan menyusuri jalan kota, rakyat jelata mulai berbisik-bisik mengira sang putri kabupaten telah menemukan kekasih baru, hal yang membuat Mei Zuyu sangat tersipu malu. 这位是学 Sementara itu di Gang Xiangxi, di tengah alunan musik yang megah dan pesta pora, Ku Changwei sedang bersenang-senang. Ia sengaja merangkul Zeliu dan mengklaimnya sebagai teman barunya dengan harapan bisa memancing kemarahan dan kecemburuan Wu Zhen. Namun Wu Zhen sama sekali tidak memperdulikannya. Fokusnya tertuju pada Fu Chao yang mulai gelisah di dalam kantong jimatnya. Bekerja sama dengan Wu Zhisu, Wu Zhen berhasil mengekstrasi dan mengeluarkan roh fusi dari tubuh Zeliu. Mendadak kabut hitam melonjak dan energi siluman yang pekat memenuhi aula, menjebak para tamu dalam ilusi mengerikan yang dikelilingi oleh kawanan kelelawar. Mei Zuyu yang mengenali tipu daya tersebut langsung menghancurkan ilusi itu menggunakan teknik pengusir siluman. Di saat melangkah keluar dari Gang Xiangxi, ia melihat seekor kucing belang jatuh dari langit-langit. Seorang pelayan berniat mengusir kucing itu dengan batu, namun Wu Zhisu muncul untuk menghentikannya dan langsung menggendong kucing tersebut. Tahu bahwa Mei Zuyu memiliki ketakutan terhadap kucing sejak kecil, Wu Zhisu terkekeh pelan, berargumen bahwa si kucing pasti akan sedih jika tahu hal itu. 受惊的时候。 Di pasar siluman, kobaran api siluman yang berkedip-kedip menerangi proses pemulihan Fuxi. Fu Chao yang disilumani rasa bersalah atas perubahan Fuxi menjadi seorang siluman meminta maaf dan menjelaskan situasi sebenarnya. Fuxi tampaknya tercerahkan dan membungkuk hormat penuh rasa terima kasih kepada Wu Zhen. Fuxi kemudian teringat di saat pertama kali tiba di Chang'an, yang dimana ia berwujud kelelawar asli ditemukan oleh seorang penari Gang Xiangxi. Dengan melihat kelelawar itu terluka, sang penari membawanya ke sebuah bengkel perhiasan di kota. Di sana, Fuxi merasakan aura jahat memancar dari kompartemen rahasia yang menyimpan sebuah batu merah darah. Energi busuk inilah yang mengikis jiwanya, perlahan menyeretnya ke dalam dunia siluman jahat. Dengan mendengar hal itu, raut wajah Wu Zhisu berubah tegang. Ia menyatakan bahwa benda tersebut adalah tulang roh pendendam yang tercipta dari jasad seseorang yang mati dengan dendam mendalam. Ia memperingatkan bahwa keberadaan benda itu bisa membuat manusia maupun siluman menjadi jahat. 痊愈，要是对他伤人一啊，等等，不要有一日化出原形状的时候，仿佛感红色的石头，
时常引起妖变。 Di tempat lain, Mei Zuyu melangkah masuk ke rumah lama keluarga Mei yang telah ditinggalkan. Sarang laba-laba menyelimuti dinding yang runtuh. Namun papan arwah orang tuanya tampak bersih tanpa noda, memicu gelombang kenangan dalam dirinya. Ia teringat masa kecilnya di saat menunggu sang ayah pulang bersama ibunya. Kepulangan yang tak pernah terjadi karena ayahnya tewas dalam bencana api. Di kemudian hari, seorang guru dari istana Jiangxi mengangkat Mei Zuyu sebagai murid dan mengungkapkan bahwa kebakaran itu bukanlah bencana alam, melainkan ulah dari para siluman. Kini Mei Zuyu telah bergabung dengan Biro Urusan Supranatural, bertekad untuk mengungkapkan kebenaran dan membalaskan dendam orang tuanya. Sementara itu di dalam istana, seorang kasih melaporkan kepada Permaisuri Wu dan selir Mei bahwa Wu Zhen tengah terpikat pada seorang pemuda. Permaisuri Wu awalnya terkejut, namun langsung tersenyum berseri-seri di saat melihat lukisan potret Mei Zuyu. Sayangnya, kegembiraan itu berubah menjadi kemarahan begitu mengetahui pemuda itu bekerja di Biro Urusan Supranatural. Beliau meremehkan Mei Zuyu sebagai pria yang hanya mengandalkan tampang dan menegaskan bahwa pejabat rendahan seperti itu tidak pantas mendekati seorang putri kabupaten, sehingga Permaisuri segera memerintahkan pengawalnya untuk memberikan Mei Zuyu pelajaran. 虽说县主许是指望， 仕途平庸的，就靠着 Dengan mendengar kabar tersebut, Wu Zhen langsung melabrak Biro Urusan Supranatural tanpa memperdulikan reputasinya sendiri. Ia membuat kehebohan di depan umum, menyatakan dengan lantang bahwa Mei Zuyu tidak memiliki ketertarikan padanya dan hubungan mereka telah berakhir. Semua sandiwara itu ia lakukan demi melindungi Mei Zuyu dari amarah permaisuri. 你害群之马！ 说这星河县主纨绔霸道， Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Wu Zhen secara tidak sengaja berpapasan dengan Liu Taizen. Meski di permukaan mereka tampak seperti rival, mereka sebenarnya adalah dua penguasa sejati pasar siluman. Wu Zhen sebagai penguasa kucing dan Liu Taizen sebagai penguasa ular. Liu Taizen walau sudah lama meninggalkan Chang'an, memperingatkan tentang kemunculan kembali para pemburu siluman baru-baru ini. Ia khawatir jika para kultivator dari istana Jiangxi muncul kembali, konflik besar antara manusia dan siluman tak akan terhindarkan. 态度迎接我。你若真不中意那梅家郎君，嘉一泽，咱们做妖的也听说了，此事动静闹，只要不是长西宫那帮老贼就好，让我不得不时刻警醒。 Di malam harinya, pemilik bengkel perhiasan terbangun karena mendengar suara aneh. Saat memeriksa tangannya, ia berbalik dan mendapati seluruh mutiara serta giok di ruangan itu melayang di udara tanpa ada angin sedikit pun. Sangat ketakutan, ia pun langsung pingsan di tempat. Di keesokan harinya, dengan kondisi linglung, pemilik bengkel itu mendatangi Biro Urusan Supranatural untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun Suluan sang direktur justru mencemooh laporannya. Yakin bahwa si pemilik hanya mengarang cerita mistis demi memanfaatkan reputasi Biro untuk keuntungan bisnisnya sendiri. 小猫， Sementara itu, Messi yang mengetahui tunangannya Liu Taizen telah kembali ke ibu kota, bergegas pergi ke bengkel Yu Zhen dengan penuh semangat. Namun Liu Taizen mencari alasan untuk menghindarinya, meninggalkan Wu Zhen untuk menangani situasi tersebut. 哪有什么柳娘子啊？对了，甄姐，你怎么会来玉珍坊？ 娘子是比我重要。 重谢。 Tiba-tiba, keributan pecah di lantai bawah di saat Xie Lubo mulai mengejek dan menghina Mei Zuyu. Wu Zhen yang tidak tahan melihat hal itu kembali bertindak untuk membela Mei Zuyu dengan aksi yang dramatis. Ia menyiramkan sebaskom air wangi ke arah kerumunan, membungkam ejekan dan memicu kehebohan besar di antara orang-orang yang menyaksikan. Wu Zhen menatap Xie Lubo dengan tatapan dingin yang menusuk, menuduhnya sebagai pria vulgar kelas rendahan yang hanya bisa menindas mereka yang lemah. Terkejut dan tersinggung, Xie Lubo balik bertanya apa maksud tindakannya. Wu Zhen dengan sinis menjawab bahwa ia hanya merindukannya dan mengajaknya untuk mencoba dupa wewangian.
Sebelum akhirnya memperjelas bahwa tujuannya tak lain adalah untuk mempermalukan pria itu di depan umum, Wu Zhen membongkar kemunafikan Xie Lubo, menyatakan bahwa pria itu hanya bisa menyombongkan nama besar keluarganya dan hanya peduli pada hal-hal sepele. Sangat berbeda dari seorang candikawan atau kesatria sejati yang mengajar, membantu masyarakat, atau bertindak heroik. Setelah kepergian Xie Lubo, Mei Xi mencurahkan isi hatinya kepada Mei Zuyu mengenai kepribadian unik Wu Zhen. Menurut Mei Xi, sifat aneh Wu Zhen berakar dari sebuah tragedi mengerikan yang terjadi 18 tahun silam, yang menceritakan kembali peristiwa kebakaran besar Chang'an, yang dimana di saat itu Wu Zhen kecil tersesat dan ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Wu Zhen sempat mengalami koma selama 3 bulan, bahkan keluarganya sudah mempersiapkan upacara pemakaman untuknya. Namun begitu terbangun dari komanya, kepribadiannya berubah drastis menjadi sosok yang sangat berani, nekat, dan sulit diatur. Keluarga Wu yang teramat gembira karena putri mereka berhasil selamat dari maut, akhirnya memanjakannya secara berlebihan. Hanya kakak perempuan tertuanya yang berani menegur dan mendisiplinkannya. Mei Xi memperingatkan Mei Zuyu agar berhati-hati di saat berhadapan dengan Wu Zhen, mengisyaratkan bahwa Mei Zuyu mungkin tidak akan sanggup menghadapi keliaran perempuan itu. Mei Xi kemudian menyebutkan bahwa Menteri Liu, ayah dari Nona Liu, akan segera mengadakan perjamuan Shao Wei dalam waktu dekat dan menyarankan agar Mei Zuyu hadir sebagai perwakilan dari keluarga Mei. Namun Mei Zuyu menolak ajakan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki urusan yang jauh lebih penting, yakni memburu Wu Huagu, sebuah objek mistis aneh yang telah memicu kekacauan siluman kelelawar sebelumnya. Dalam misi perburuan ini, ia dibantu oleh Wu Jisoo. Menyadari hari sudah semakin larut dan matahari telah terbenam, Mei Zuyu berpamitan karena ia telah berjanji untuk membantu seorang manajer toko dalam menyelidiki sebuah kasus misterius. Di malam itu, Mei Zuyu tiba di sebuah bengkel perhiasan dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas dari Biro Xuanjian. Sang manajer yang tampak gugup menjelaskan bahwa ia kerap mendengar suara-suara aneh di saat tidur, dan siluman tersebut hanya menampakkan diri setelah matahari terbenam. Tanpa sepengetahuan Mei Zuyu, Wu Zhen sebenarnya sudah berada di dalam bangunan tersebut. Ia telah menyusup lebih awal untuk menyelidiki fenomena perhiasan yang melayang serta keberadaan Wu Huagu. Wu Zhen berhasil mengecoh perhatian Mei Zuyu dengan berkali-kali bersembunyi di balik kegelapan bayang-bayang. Di saat Mei Zuyu melangkah mendekat, tiba-tiba sang manajer berteriak histeris, mengklaim bahwa siluman telah menyerangnya. Mei Zuyu hanya sempat melihat seekor kucing belang melompat cepat dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Ketika manajer toko bertanya apakah siluman itu berhasil lolos, ia langsung mendesah lega begitu tahu makhluk itu sudah pergi dari sana. Namun kecemasannya langsung beralih pada barang-barang berharganya, terutama sebuah lentera berharga yang ditujukan sebagai hadiah untuk perjamuan Shao Wei Menteri Liu. Ia takut Mei Zuyu telah merusak benda tersebut dan tidak akan mampu membayar ganti ruginya. Di sisi lain, Wu Zhen merasa frustasi karena gagal menemukan Wu Huagu. Namun Wu Jisoo menenangkannya dengan mengatakan bahwa meskipun Wu Huagu saat ini tampak tidak aktif, benda itu sangat cerdik dan pasti akan kembali muncul untuk membuat kekacauan, sehingga cepat atau lambat mereka pasti akan menemukannya. Wu Jisoo kemudian memberikan sebuah obat baru kepada Wu Zhen, sebuah ramuan dari resep kuno yang telah lama menghilang, yang dirancang khusus untuk membantunya bertransformasi sepenuhnya menjadi seorang siluman. Setelah meminumnya, sepasang telinga kucing mendadak tumbuh di kepala Wu Zhen. Hal ini sempat membuatnya panik karena takut rahasianya terbongkar. Meski Wu Jisoo justru menganggap penampilannya itu terlihat sangat menarik, namun beruntungnya telinga kucing tersebut akhirnya menyusut kembali dan Wu Zhen merasa lega karena penampilannya kembali normal. Larut malam sekembalinya ke rumah, Wu Zhen mendapati ayahnya, Wu Chuandao, sedang bertingkah dan berdandan layaknya seorang master kungfu. Wu Chuandao dengan bangga mengklaim dirinya sebagai murid luar dari Istana Changxi, sebuah klaim yang langsung dicemooh oleh Wu Zhen yang mengingatkan ayahnya bahwa istana tersebut sudah lama ditutup. Meski begitu, Wu Chuandao tetap bersikeras pada ambisi mistisnya tersebut.
Wu Zhen juga mengutarakan kekesalannya terhadap sifat kaku dan kedisiplinan kakak perempuan tertuanya. Ia mengeluh bahwa sebagai wanita yang belum menikah, keberadaannya di rumah seolah menjadi kesalahan di mata kakaknya setiap hari. Wu Chundao memaklumi sifat keras putri sulungnya itu, namun ia meyakinkan Wu Zhen bahwa di balik ketegasannya, sang kakak sebenarnya sangat menyayanginya. Wu Chundao kemudian mengungkapkan bahwa Liu Gongchen telah dipromosikan menjadi menteri personalia dan meminta Wu Zhen untuk menghadiri perjamuan Shao Wei yang akan datang untuk mewakili dirinya karena ia sendiri telah pensiun dari urusan pemerintahan. Wu Chundao kemudian menghadiahi Wu Zhen sebuah kendi jimat pengusir nyamuk yang baru ia dapatkan. Wu Zhen yang sudah bosan dengan kebiasaan ayahnya mengkoleksi barang-barang tidak berguna, mencelanya sebagai barang rongsokan yang mengubah rumah mereka menjadi tempat pembuangan sampah. Walau demikian, ayahnya tetap bersikeras bahwa kendi itu adalah harta karun yang langka. Setelah bujukan dan permohonan yang panjang dari sang ayah, Wu Zhen akhirnya dengan enggan setuju untuk menghadiri perjamuan tersebut. Di keesokan paginya, di bengkel perhiasan, Xie Lubo datang untuk mengambil sebuah lentera kaca berkilau yang dibuat secara khusus untuk perjamuan Shao Wei Liu Gongchen. Menyadari ada satu bagian permata yang hilang pada lentera tersebut, ia memerintahkan sang perajin untuk memasang Wu Wagu di tempat yang kosong sebagai gantinya. Di saat lentera itu dinyalakan, keindahan desainnya terpancar, memproyeksikan bayangan siluet seorang wanita ke dinding. Para perajin takjub melihat betapa hidupnya kualitas lukisan figur tersebut. Salah seorang perajin berteriak ketakutan karena melihat bayangan wanita di dinding itu menolehkan kepalanya. Namun perajin yang lain menganggapnya hanyalah bualan bodoh, mendesaknya untuk segera membungkus lentera tersebut. Pada hari perjamuan Shao Wei, Mei Ziyu datang mendampingi Meisi ke kediaman Liu dengan nada muram. Meisi mengenang kunjungan terakhirnya 5 tahun lalu di saat ia melamar Nona Liu. Ia ingat betul bagaimana Nona Liu menatapnya dengan senyuman yang sama seperti saat keluarga mereka menjodohkan mereka sewaktu kecil dan berkata baik. Namun kalimat itu langsung diikuti dengan usiran kasar. Sejak saat itulah, Nona Liu mengembalikan semua hadiah lamarannya dan melarang Meisi mendekat dalam radius 30 kaki dari kediamannya. Bahkan mengancam akan melepaskan anjing pemburu untuk menyerangnya. Begitu mereka tiba di gerbang, mereka langsung menjadi bahan ejekan dari para bangsawan yang mencomot kereta keledai sederhana milik Mei Ziyu. Di tengah gelak tawa yang menghina itu, dentengan lonceng kerajaan yang nyaring terdengar menandakan kedatangan kereta kuda megah milik Wu Zhen. Wu Zhen turun dari keretanya dan matanya sempat beradu pandang dengan Mei Ziyu. Dengan nada sarkastik, Wu Zhen meminta maaf kepada kerumunan karena kereta megahnya telah mengejutkan mereka. Ia kemudian berkomentar sinis bahwa ia justru lebih menyukai kereta keledai kecil milik Mei Ziyu yang dianggapnya mungil dan menawan. Sembari melirik Mei Ziyu, ia memberikan pelindungan secara halus. Di tengah perjamuan, para pelayan Wu Zhen mempersembahkan hadiah dari ayahnya. Di antara hadiah tersebut, sebuah gulungan lukisan dibuka dan menampilkan potret Liu Taizhen. Wu Zhen segera mengenali bahwa lukisan itu adalah karya Meisi, namun ia memilih untuk diam. Sementara Liu Taizhen menerima potret tersebut dengan sikap yang tenang dan anggun. Selanjutnya, Mei Ziyu mempersembahkan hadiahnya sendiri, sebuah batu tinta kuno yang sangat sederhana. Menteri Liu menerima hadiah itu dengan murah hati, memuji kualitasnya yang kokoh dan menyamakan kepribadian Mei Ziyu dengan batu tinta tersebut. Namun Xie Lubo justru mengejek persembahan itu. Menghadapi ejekan tersebut, Mei Ziyu langsung mengkonfrontasi Xie Lubo, menggemakan kembali kata-kata pedas Wu Zhen sebelumnya dengan memperingatkan Xie Lubo dan yang lainnya untuk tidak lancang mengomentari barang miliknya, yang secara tidak langsung berarti juga mengomentari dirinya sendiri. Dipaksa untuk menunjukkan hadiahnya sendiri, Xie Lubo dengan bangga membuka tirai penutup lentera kaca berkilau yang dibuat khusus untuk Nona Liu. Para tamu terkagum-kagum melihat detailnya yang luar biasa, namun mereka tidak menyadari bahwa Wu Wagu yang tertanam di dalam lentera itu mulai memancarkan cahaya yang aneh.
Sebuah kejanggalan yang langsung disadari oleh Wuxian, Liu Taizen, dan Mei Suyu. Si Lubo dengan congkak memamerkan bahwa wanita yang dilukis di lentera itu adalah Nona Liu sendiri, lalu membacakan sebaik puisi yang ia ukir di sana, yang langsung menuai pujian atas bakat puitisnya dari para hadirin. Di sela-sela kehebohan, Mei Suyu berbisik secara halus kepada Wuxian, bertanya apakah ia sedang mencari objek misterius Wuhuagu tersebut. Mengiyakan hal itu, Wuxian berdalih bahwa ketenangannya yang tidak biasa dalam menghadapi fenomena supranatural adalah karena tradisi keluarga dan obsesi lama ayahnya terhadap ilmu master kungfu. Mei Suyu kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan kitab kuno yang pernah ia baca mengenai siluman bayangan, ia yakin ada sosok makhluk halus yang bersembunyi di tempat ini. Wuxian kemudian mengeluarkan kendi jimat pengusir siluman pemberian ayahnya. Mei Suyu mengusulkan sebuah strategi. Padamkan semua lilin di aula untuk memaksakan siluman bayangan keluar dari persembunyiannya, lalu nyalakan kembali dengan cepat untuk memastikan posisinya, sehingga Wuxian setuju untuk membantunya. Setelah secara diam-diam mengakui kemampuan satu sama lain dalam mendeteksi roh jahat, Wuxian dan Mei Suyu menyelinap keluar dari aula utama, menyadari bahwa siluman bayangan bersembunyi dengan sangat cerdik di antara bayang-bayangan lilin. Mereka menjalankan rencana Mei Suyu dan memutuskan untuk berpencar. Keduanya bergerak dengan sangat cepat menyusuri koridor, memadamkan setiap lilin satu persatu, hingga akhirnya menenggelamkan aula utama dalam kegelapan total. Di dalam ruangan samping, Mei Si yang sedang asyik melukis potret Liu Taizen tidak menyadari bahaya yang mengancam. Siluman bayangan menyerangnya dari kegelapan dan langsung melilit lehernya dengan erat. Pada momen krisis tersebut, Liu Taizen terpaksa menunjukkan wujud aslinya yang sebenarnya. Tubuhnya diselimuti oleh pancaran cahaya putih yang menyilaukan saat ia bertarung hebat untuk mengusir siluman tersebut. Sebelum kehilangan kesadarannya akibat cekikan, Mei Si samar-samar melihat sosok Liu Taizen sebagai makhluk mistis yang menyerupai siluman yang anggun. Setelah berhasil mengusir ancaman tersebut, Liu Taizen yang harus menyembunyikan identitasnya segera menitipkan Mei Si yang pingsan kepada Wuxian yang baru saja tiba. Di saat yang sama, Mei Suyu masuk ke ruang samping seorang diri. Dengan keahliannya, ia berhasil menundukkan siluman bayangan dan menyegelnya kembali ke dalam lentera kaca milik Xia Lubo. Di saat melakukan penyegelan, matanya menangkap kilauan Wuhuagu yang tertanam di bingkai lentera, dan ia pun mengambil objek mistis tersebut secara diam-diam. Wuxian bergegas masuk ke dalam ruangan tak lama kemudian. Mei Suyu dengan ekspresi yang tampak sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa, menyerahkan lentera kaca yang kini telah kembali normal kepada Wuxian, seraya berkata bahwa ia hanya menemukan lampu milik Xia Lubo. Sambil menerima lentera tersebut, Wuxian mengamati bait puisi yang terukir di permukimannya. Ia menyadari bahwa gaya penulisan puisi tersebut sangat berbeda jauh dari karakter tulisan Xia Lubo yang biasa ia ketahui. Wuxian pun tersenyum tipis, menyimpulkan sebuah rahasia baru. Puisi indah itu sama sekali bukan ditulis oleh Xia Lubo. Di kediaman Liu, cerita histeris para pelayan tentang adanya penampakan siluman memancing Menteri Liu Gongsen dan para tamunya bergegas menuju aula samping. Namun alih-alih menemukan makhluk halus, mereka justru mendapati Wuxian dan Mei Suyu yang sedang berada di sana berdua saja. Ketakutan awal mereka tentang siluman seketika berubah menjadi berbisik-bisik gosip tentang pertemuan rahasia sepasang kekasih tersebut. Beberapa tamu mulai berspekulasi bahwa Mei Suyu sekali lagi berhasil menenangkan hati sang putri kabupaten. Demi meredam suasana, Liu Gongsen mencoba menepis insiden tersebut dan meyakinkan semua orang bahwa kejadian mistis seperti itu tidak mungkin terjadi di ibu kota Chang'an.
Sementara itu, Liu Taizhen melangkah menuju sebuah pavilion sambil membawa lentera kaca berkilau. Ia telah mengetahui dari Wu Zhen bahwa siluman bayangan yang mereka cari terikat dengan lentera tersebut, dan ia sengaja menjebak Xie Lubo untuk datang menemuinya di sana. Xie Lubo tiba dengan penuh harapan akan sebuah pertemuan romantis bersama Liu Taizhen. Namun di saat cahaya lentera mulai berkedip-kedip, sesosok wujud wanita bernama Yun Yi, sang siluman bayangan, perlahan-lahan mewujud di depan mata mereka. Liu Taizhen memuji kumpulan puisi yang pernah dikirimkan Xie Lubo kepadanya, lalu dengan sinis menyindir bahwa ia mendengar puisi-puisi indah itu sebenarnya bukan ditulis olehnya. Di saat Xie Lubo membantahnya dengan gugup, Yun Xi melangkah maju menampakkan dirinya dan berteriak penuh emosi. Xie Lubo didera ketakutan hebat dan mengira Yun Xi adalah siluman gentayangan. Namun Liu Taizhen mempertegas bahwa Xie Lubo sendirilah yang telah membawa Yun Xi ke tempat itu. Yun Xi kemudian menceritakan kisah tragis di masa lalunya. Bertahun-tahun lalu, Yun Xi adalah seorang penyair terkenal di sebuah rumah musik di Chang'an. Ia terlahir dari bayangan lentera berusia sahabat, meski kekuatan silumannya sangat lemah. Karena sangat mencintai budaya manusia dan seni puisi, ia bahkan sempat mempercayai bahwa dirinya adalah manusia seutuhnya. Ia kemudian bertemu dengan Xie Lubo, yang kala itu dikenal sebagai sarjana berbakat, dan langsung terpikat olehnya. Kemudian Yun Xi mempercayakan seluruh karya puisi seumur hidupnya beserta tabungannya kepada Xie Lubo dengan harapan pria itu akan membantunya menerbitkan karya-karyanya tersebut. Namun Xie Lubo justru mengkhianatinya. Ia menjiplak seluruh karya Yun Xi dan menerbitkannya atas namanya sendiri demi meraih ketenaran. Ketika Yun Xi mempertanyakan hal itu, Xie Lubo malah meremehkan puisi aslinya sebagai karya yang belum matang dan biasa saja. Di saat Yun Xi mengonfrontasinya, Xie Lubo dengan kejam mempermalukannya di depan umum, bahkan menyebarkan fitnah bahwa Yun Xi mencoba memaksanya untuk menikah lalu bunuh diri karena dendam. Dalam keputusasaan yang mendalam, jiwa Yun Xi akhirnya menyatu dengan lentera kaca. Sementara wujud fisiknya perlahan lenyap. Ia bangkit kembali hanya karena lentera itu dinyalakan lagi demi menuntut keadilan atas pengkhianatan keji tersebut. Begitu kebenaran terungkap, Xie Lubo yang dirundung ketakutan luar biasa mulai berteriak histeris sambil tersandung-sandung melarikan diri tanpa menyadari bahwa Wu Zhen dan Mei Ziyu sedang berjalan mendekat. Liu Taizhen menahan Yun Xi agar tidak mengejarnya, menjelaskan bahwa mencabut nyawa pria itu hanya akan membenarkan klaim palsunya bahwa ia dicelakai oleh roh jahat. Sama seperti yang diyakini Wu Zhen, pembalasan sejati adalah dengan membongkar kejahatannya ke seluruh penjuru dunia, membiarkannya menanggung rasa malu di depan umum, dan menyaksikan kehancuran reputasi yang dicurinya, sehingga Yun Xi akhirnya mengalah dan menerima takdir tersebut. Sadar waktunya di dunia sudah tidak lama lagi karena ia hanya bisa bertahan sejauh ini berkat energi tulang keabadian, sehingga Yun Xi menangis sedih. Ia meratapi bahwa terlepas dari kerinduannya akan kehangatan manusia, ia justru hanya menemukan hati yang sedingin es. Merasa pengalaman hidupnya sudah cukup, wujud Yun Xi perlahan memudar dan lenyap, menyisakan lentera kaca yang meredup. Wu Zhen dan Mei Ziyu tiba tepat di saat sisa-sisa esensi terakhir Yun Xi menghilang sepenuhnya. Tak butuh waktu lama, berita tentang plagiarisme Xie Lubo dan perannya dalam kematian tragis Yun Xi menyebar seperti api liar di seluruh Chang'an. Bahkan bumbu-bumbu cerita ditambahkan oleh para pendongeng jalanan. Warga kota yang geram membondong-bondong melempari kediaman Xie Lubo dengan telur busuk dan sayuran. Tidak tahan menanggung cemoohan dan kehinaan dari publik, Xie Lubo akhirnya jatuh gila dan menjadi bahan tertawaan masyarakat seumur hidupnya. Permaisuri Wu yang sangat terkesan oleh sikap adil dan penuh welas asih Mei Ziyu dalam menyelesaikan urusan Yun Xi memanggil Wu Zhen ke istana. Di hadapan kaisar, Permaisuri memuji Mei Ziyu setinggi langit, menyoroti karakternya yang luar biasa dan menyarankan agar Wu Zhen mempererat hubungan dengan pemuda itu.
Kaisar yang biasanya selalu menuruti keinginan istrinya secara pribadi justru memberikan nasihat berbeda kepada Wuxian agar mempertimbangkan urusan pernikahan dengan matang. Mengutip dari pengalamannya sendiri, Kaisar memperingatkan bahwa meski ada kasih sayang menggebu-gebu di awal, kehidupan pernikahan melibatkan urusan-urusan duniawi sepele yang perlahan bisa mengikis perasaan terkuat sekalipun. Di samping itu, Wuxian masih dirundung kecemasan karena keberadaan tulang keabadian masih belum diketahui. 4 tetua pasar siluman yang dipimpin oleh tetua Grey mendatangi dan mengonfrontasi Wuxian dengan marah. Mereka mempertanyakan kelalaian Wuxian dan mengingatkannya pada insiden-insiden buruk di masa lalu. Wuxian dengan tenang menerima tenggat waktu 5 hari yang diberikan untuk merebut kembali tulang keabadian tersebut guna menenangkan situasi untuk sementara waktu. Di sisi lain, Wu Jisoo yang tidak senang dengan sikap angkuh tetua Grey terhadap Wuxian diam-diam memberikan peringatan keras secara pribadi kepada tetua tersebut. Sementara itu, Liu Taizen yang turut mencari tulang keabadian tidak menemukan jejak benda itu dimanapun. Ia mencurigai bahwa benda-benda mistis tersebut berada di tangan Meizuyu. Menggunakan hal ini sebagai alasan, Wuxian mulai sering mengunjungi kediaman Meizuyu, pelayan mudanya yang bernama Wenhua, dengan rajin selalu menyiapkan makanan dan arak terbaik setiap kali Wuxian berkunjung. Meizuyu awalnya merasa kunjungan hal ini tidak pantas karena mengkhawatirkan reputasi Wuxian sebagai seorang bangsawan. Namun Wuxian dengan santai menjawab bahwa reputasinya memang sudah buruk sejak awal dan tidak akan bisa lebih buruk lagi. Ia bahkan nekat memanjat dinding rumah Meizuyu hanya untuk bisa masuk ke sana. Suatu hari, Meisi yang mendengar kabar tentang kunjungan rutin Wuxian datang untuk mencari gosip. Di depan Meisi, Wuxian secara terbuka mengakui kekagumannya yang mendalam pada karakter Meizuyu dan memuji integritasnya. Ia menyoroti bahwa Meizuyu tidak pernah menjilat kaum penguasa, merayu atasan, atau berusaha menyenangkannya hanya karena statusnya sebagai putri kabupaten, dan ia juga tidak mudah goyah oleh kertakan-kertakan Wuxian. Meisi tertegun menyadari bahwa Wuxian telah jatuh cinta sama dalamnya seperti dirinya sendiri terhadap Liu Taizen. Namun mereka berdua tidak menyadari bahwa Meizuyu yang berdiri tepat di balik pintu telah mendengar seluruh percakapan jujur tersebut. Keesokan paginya, Meisi yang mempersenjatai diri dengan jimat pengusir siluman menerobos masuk ke kediaman Liu, berteriak lantang bahwa ia datang untuk melindungi Liu Taizen dari ancaman siluman. Para pelayan Liu Taizen mencoba menghadangnya dan dalam perkelahian yang pecah, Meisi tidak sengaja melemparkan lonceng pengusir silumannya hingga mengenai rambut Liu Taizen. Tatapan mata Liu Taizen seketika berubah menjadi sedingin es. Merasa dihina, ia langsung memerintahkan pelayannya untuk melepaskan anjing-anjing pemburunya yang galak, membuat Meisi lari kocar-kacir dalam kepanikan. Di tempat lain, Wuxian akhirnya berhasil memastikan bersama Wu Jisoo dan Huzu bahwa tulang keabadian memang berada di dalam tubuh atau pakaian Meizuyu. Huzu menyarankan untuk memukul Meizuyu hingga pingsan demi merebut benda itu. Namun Wuxian menolak keras rencana tersebut karena menyadari posisi Meizuyu di biro urusan supranatural serta sifatnya yang sangat waspada. Wu Jisoo pun meyakinkan Wuxian bahwa ia yang akan menangani segala konsekuensi buruk dari 4 tetua jika tenggat waktu terlewati. Melihat Wu Jisoo yang sedang menyiapkan bak mandi berisi ramuan obat, ramuan khusus tiba-tiba memicu sebuah ide nekat di kepala Wuxian. Ia berencana untuk merebut tulang keabadian dengan cara menyelinap ke dalam kamar pribadi Meizuyu tepat di saat pria itu sedang membersihkan diri di bak mandinya. Namun ketika ia mencoba melancarkan aksi penyusupannya di tengah kepulan uap air, langkah kakinya tidak sengaja menimbulkan suara gaduh kecil yang seketika membuat Meizuyu yang sedang mandi langsung tersentak waspada.